Oh, pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, hadirin jamaah salat maghrib sampai isya Masjid Al-Mufidah yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita, termasuk nikmat hadir dalam kesempatan salat maghrib berjamaah di petang hari ini, meringankan langkah kaki kita untuk berangkat ke masjid. Itu nikmat yang sangat besar dari Allah. Sehat tapi tidak ringan langkah berarti belum sempurna nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dilanjutkan dengan majelis ilmu setiap Jumat ba'da maghrib. Majelis yang mulia, majelis yang menjadi transit terminal menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melalui suatu jalan dalam rangka mempelajari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Karena itu, yang senang hadir dalam majelis ilmu di masjid-masjid itu adalah mereka yang sudah aki-aki. Kata Kiai Bambang Mulyadi, yang akhi-akhi belum merasa perlu karena merasa masih jauh menuju penghantaran menuju surga itu. Sementara yang aki-aki ini sudah merasa dekat. Tapi ternyata kenyataannya belum tentu yang aki-aki duluan. Yang terbaru kita menyaksikan, mendengar, membaca seorang Afan yang baru berusia 20 tahun ternyata berangkat duluan, dilindas sebabnya itu. Tapi takdirnya adalah sudah tiba ajalnya. Jadi tidak melihat yang tua atau muda, berada di rumah sakit atau di rumah atau di jalan, tidak pilih-pilih. Takdir namanya ajal itu. Kalau ajal itu sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa ditunda sesaat pun dan tidak juga bisa dimajukan. Tinggal kita berharap dan tidak bisa memilih. Tetapi menggunakan teori kemungkinan, mungkin masih bisa. Kemungkinan kita ingin meninggal di mana? Meninggal di rumah sakit, atau meninggal di masjid, atau meninggal di rumah. Ya. Tergantung di mana porsi waktu kita gunakan. Kalau bolak-balik sakit, bolak-balik masuk rumah sakit, itu ada kemungkinan meninggalnya di rumah sakit itu. Tapi kalau senengnya turu nang omah, ya kemungkinan ya tuh meninggalnya nanti di atas ranjang di rumah itu. Tapi kalau bolak-balik ke masjid, itu ada kemungkinan untuk wafatnya di masjid, dan sangat mungkin meninggalnya di waktu sujud, sebagaimana juga kita pernah mendengar meninggalnya orang
ketika sujud itu. Itu keinginan kita itu. Tapi yang paling nolongso yang di rumah itu. Berangkat sehat, mulai wis almarhum itu. Yang meninggal senang, tetapi yang ditinggal rotok nolongso. Nek loro ni suwe itu yang meninggal itu loro kabeh sebelumnya, tapi yang ditinggal ora patek gelo. Karena wis suwe, jadi sudah menyiapkan mental itu. Walaupun ya masih tetap bersedih ya, karena ditinggal oleh orang yang dicintai dalam keluarga dan seterusnya. Topik yang kita bahas pada petang hari ini menurut Kiai Bambang tadi apa? Menyiapkan generasi yang cinta masjid. Ini penting sekali nih. Ada flyernya, kayaknya ibu-ibu ini hadir ini gara-gara topiknya, bukan karena pembicaranya. Menyiapkan generasi yang cinta masjid. I'dadu jailin yuhibbul masjid. Tak terjemah dalam bahasa Arab. Menyiapkan generasi yang cinta masjid. Tapi ada tambahan ini, ajak keluarga dan saudara. Kayaknya nggak ngajak-ngajak orang nih berangkat ke masjid ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingin memulai dari sebuah hadis ya. Hadis yang menjadi dasar kita ya. Rasulullah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang Allah berikan perlindungan kepada mereka dengan lindungannya, dengan naungannya pada hari yang sudah tidak ada lagi perlindungan atau naungan kecuali perlindungan dan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ada 7. Hadis ini dipahami hari yang dimaksud adalah Yaumul Mahsyar. Hari ketika manusia semua yang sudah dibangkitkan itu berkumpul di padang mahsyar menjadi satu. Kira-kira berapa manusia ya yang hadir ketika itu ya? Dari manusia pertama Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang lahir terakhir menjelang hari kiamat. Sekarang manusia di dunia ini jumlahnya sekitar 4 miliar. Sekitar. Itu hari ini. Belum 100 tahun yang lalu. Belum 1000 tahun yang lalu. Jadi sekitar 4 miliar, betul ya? Betul ya? Banyak ya ternyata jumlah manusia itu. Di Indonesia atau lebih ya? Anggaplah itulah, nanti dicek sendirilah. Kira-kira 200 jutaan itu tinggal di bumi yang bernama wilayah Indonesia. Dimulai dari kita dulu mendengar lagu 135 juta penduduk Indonesia. Qala Roma Irama. Ya. Jadi saya dulu kecil itu lagunya itu 135 juta.
Karena ketika itu dinyanyikan oleh Bang Haji Roma, jumlah penduduk Indonesia itu sebanyak 135 juta. Lalu naik menjadi 175 juta, sekarang sudah 200 lebih. 220-an. Karena 1/1000-nya itu adalah kuota haji yang ditentukan oleh pemerintah Saudi Arabia, 210.000, betul ya? 220 ya, yang ditetapkan oleh 1/1000 pokoknya. Seluruh dunia itu 1/1000. Dan ini ada berita kuota itu akan dihapus, tidak lagi dibagi berdasarkan negara, pokoknya yang daftar duluan ya dia yang berangkat. Kira-kira begitulah beritanya, katanya begitu, tapi tidak tahulah, nanti tinggal menunggu keputusan pemerintah Saudi Arabia. Jadi siap-siap Bu yang sudah mau segera berangkat haji. Waktu saya ceramah di sini, saya minta yang pingin haji ngacung, lalu syaratnya harus mendaftar besok hari Senin. Sudah langsung berangkat Seninnya ya. Yang pingin haji yang ngacung itu, yang saya doakan ketika itu. Jangan-jangan hanya saya doakan tapi tidak daftar. Mudah-mudahan yang sudah daftar dimudahkan Allah, dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum daftar dan daftar besok Senin. Sabtu tutup. Besok kan Sabtu, Senin buka lagi. 80 tahun, maka porsi keberangkatannya berdasarkan regulasi yang masih berlaku masa tunggunya 34 tahun. Berarti kalau usianya sekarang 80, maka insya Allah berangkat di usia 114 tahun usianya. Itu harapan hidup sampai usia 114 tahun. Seneng toh hidup sampai 114 tahun? Yang penting sehat, segar, bugar. Nabi Adam saja usianya kan 900-an. Yeah. Jadi sangat mungkin. Yang penting sehat. Supaya tetap sehat, harus dijaga kesehatannya. Jangan kebanyakan makan gorengan. Lah ini karena yang paling gampang itu. Gorengan itu bukan makanan surga. Apa makanan surga itu? Buah-buahan, bukan, nggak ada gorengan. Karena di surga itu nggak ada penggorengan. Goreng itu pakai minyak dan pakai api. Di surga tidak ada api. Karena asal muasalnya api dunia ini adalah dari neraka. Karena itu yang masih merokok nanti nggak akan dapat api di surga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Syajarah, apa namanya? Samarah. Samarah itu dari syajarah, buah ya. Makanan ahli surga itu adalah buah. Minumannya ada 4 yang paling banyak ya, yang berasal dari anhar. Yang pertama apa? Sungai yang disiapkan Allah di surga. Ada sungai susu, sungai madu, sungai khomer. Coba, ada
sungai itu isinya tua. Jadi yang nggak kebagian tua di dunia, insya Allah nanti akan merasakan khamr di surga yang sudah halal. Khamr dunia haram. Susu di dunia ada yang halal, ada yang haram. Susu punyanya sendiri halal. Susu ewong haram. Jadi yang belum dipindah haknya itu tetap haram, walaupun itu secara ain, secara material halal. Samarah. Karena itu kalau ingin latihan menjadi penghuni surga, makanannya buah asli dari alam yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belum digoreng, belum digodok. Tapi karena makanannya bolak-balik gorengan, cepet tua. Di surga itu orang awet muda. Berapa usia ahli surga itu? Dalam hadis dikatakan 30 tahun. Jadi nanti panjenengan itu di surga itu kembali seperti usia 30 tahun. Coba. Karena itu Nabi pernah bercanda kepada seorang yang sudah tua. Orang tua itu tidak bisa masuk surga. Orang tua tidak masuk surga. Nangis. Lalu Nabi melanjutkan, nanti semua orang-orang yang beriman ketika di surga itu semuanya kembali menjadi muda. Usianya rata-rata 30 tahun. Jadi yang sudah 60, tenang, nanti akan menjadi 30 tahun. Orang tua dan anaknya dan cucunya menjadi sepantaran di surga. Nah kalau begitu apa iso ngeri? Ya iso, namanya di surga kok. Pokoknya semua yang di surga itu terjadi apa yang tidak bisa kita pikirkan. Piye carane ngeri? Nanti teorinya dibuat ketika sudah bertemu di surga. Kalau Bu Bambang Mulyadi, saya yakin ingat ketika Pak Bambang itu usianya 30. Pak Bambang juga begitu, bisa ngeri, oh iki bojoku pian pas usia 30 tahun. Itu kira-kira Pak Bambang Mulyadi usia 30 tahun itu pada tahun 95. Gitu. 30 tahun usia itu tahun 95. Jadi Pak Bambang itu lihat perawakan surga nanti persis seperti Pak Bambang pada tahun 1995. Mana Bu Bambang? Wajahnya seperti apa dulu ya? Ganteng ya? Oh, ya itu. Kuat-kuatnya itu. Kuat-kuatnya. Masih bisa ngangkat galon telu itu. Tapi sekarang kalau suruh ngangkat galon, sitoke boyoke gak karuan. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka 7 ya. Kita kembali 7 golongan orang manusia yang mendapatkan perlindungan dari Allah pada waktu, pada hari di mana sudah tidak ada lagi perlindungan kecuali lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 ini yang ketiga, saya langsung meloncat yang ketiga, atau saya baca ya supaya nggak penasaran, tapi tidak saya terjemahkan. Imamun adil, 1. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua ini saya terjemahkan.
pemuda yang tumbuh dan berkembang dalam ibadah kepada Allah. Ada hubungannya ini. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Selalu hadir dalam salat-salat berjamaah, dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan di masjid, hadir, terikat, terkait. Maka nanti takmir dan ranting perlu membuat atribut untuk anak-anak muda dan yang juga sudah tidak muda. Di belakang atau di depan ada tulisan, di masjid hatiku terkait. Itu keren itu. Kaos itu saya pernah bikin ketika saya masa muda mahasiswa menjadi aktivis masjid kampus. Di masjid hatiku terkait. Jadi kalau ada yang tahun 80-an menjadi mahasiswa IKIP Malang, kok dekat-dekat dengan Masjid Al-Hikmah, ada kaos itu tertulis di masjid hatiku terkait. Itu merupakan terjemahan dari hadis ini, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Itu menjadi brandingnya masjid aktivis kampus itu kepada mahasiswa, termasuk ketika menyambut mahasiswa baru itu. Spanduk-spanduk. Nah, ini penting ini dihidupkan di tengah-tengah masyarakat, terutama di kalangan kaum muda yang kita harapkan menjadi generasi yang cinta dengan masjid. Karena kalau pemuda-pemudanya sudah tidak lagi senang dengan masjid, maka tidak mustahil pada suatu waktu masjid itu menjadi sepi. Karena mereka yang sudah melanglang buana di masjid ini secara bergantian meninggalkan masjid karena dipanggil oleh Allah. Penggantinya tidak ada. Atau setidaknya masjid itu tidak pernah akan ramai, tidak akan pernah makmur. Ya salat subuh ya satu shaf mungkin tidak penuh. Kalau di sini penuh ya. Sudah masjidnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 shaf, kok ditambah nggak penuh itu betul-betul nolongso masjidnya itu. Belum lagi masjid-masjid yang dibangun dengan bangunan yang sangat megah dan besar. Masjid yang besar di Indonesia kan Masjid Istiqlal. Ayo kita sama-sama lihat subuhnya berapa shaf. Begitu juga dengan masjid-masjid besar yang lain. Subuh itu gambaran yang paling autentik, terutama di kampung-kampung. Kalau zuhur tidak jadi gambaran karena sebagian besar sholatnya di kantor, di masjid-masjid di kantornya masing-masing. Yang di masjid kampungnya itu yang sudah para pensiunan ini, terutama pensiunan baru ini. Para pensiunan, tapi yang masih belum pensiun ya tidak pulang ke masjid di kampungnya, tapi karena dia sholat di masjid terdekat dengan kantornya. Nah, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Itu yang ketiga ya. Yang kedua, ni tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Itu yang keempat. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ini bukan hanya suami istri, tapi semua manusia. Rajulani, masa lanang kalau lanang suami istri tidak. Jadi ini disebut rajulani, ini maknanya umum ya. Kalau ada rajulani termasuk laki-laki, termasuk
Iya, wedok. Jadi bukan persoalan suami dan istri yang saling mencintai karena Allah, dia bertemu karena Allah, dan dia berpisah juga karena Allah. Yang keempat itu ya. Yang kelima, warajulun da'athu imra'atun zata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan zata mansabin, bukan perempuan kaleng-kaleng, zata mansabin wa jamalin, dan memiliki kecantikan, terhormat dan cantik yang merayu. Faqala, dan dia berkata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kira-kira kalau jenengan wani ngomong ngaten niku, wayu, terhormat, sugih, ngejak gendaan. Ini cara ini maknanya kan ini ngajak gendaan. Nek elek bilang inni akhafullah, enggak, itu wong awakmu elek. Inni akhafullah. Kira-kira contoh yang otentik yang dimuat dalam Al-Quran adalah Nabi Allah Yusuf alaihissalam dirayu oleh Zulaikha yang terhormat, istrinya menteri, ya, menteri itu Al-Aziz yang terhormat, bahkan dikatakan Perdana Menteri, wayu, sugih, terhormat. Yusuf ora gelem. Coba itu. Kalau Yusuf sekarang kayaknya berat ini. Ini Yusuf bin Yakub. Betul ya? Betul ya? Bener. Oke. Nabi Yusuf itu putra Nabi Yakub. Nabi Yakub ayahnya siapa? Ishak, ya. Nabi Ishak ayahnya Ismail, ya. Ibrahim, ya. Nabi Ishak itu saudaranya Ismail, ayah mereka berdua adalah Ibrahim. Nabi Ibrahim itulah nabi yang luar biasa, menjadi Abul Anbiya, ayahnya para nabi, karena nabi-nabi sesudahnya itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Saya tadi pura-pura salah aja itu. Ingat nggak? Jadi Nabi Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf. Dia bilang inni akhafullah. Kemudian yang berikutnya adalah warajulun tasaddaq bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Orang yang bersedekah dengan sebuah sedekah, dia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maka kalau bersedekah itu begini, ini tangan kanan ini bersedekah, tangan kirinya disembunyikan. Itu makna letter luck dari hadis ini. Ya tidak perlu begitu. Wah, supaya tangan kiriku tidak roh apa sing sedekahkan tangan kanan. Itu termasuk orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah pada saat sudah tidak ada lagi perlindungan. Artinya betul-betul menginginkan hanya ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia, bukan ridhonya panitia, bukan ridhonya takbir.
hatinya ingin begitu. Maka lebih baik mana? Sedekah sedikit tapi ikhlas, banyak tapi juga ikhlas. Kan saya tidak bilang banyak dan tidak ikhlas ya, karena pasti nanti tidak dipilih itu. Ya, berarti jenengan milih sendiri loh ya, banyak tapi ikhlas. Itu yang keberapa tadi ya? Oke, kemudian yang keenam masih ya. Yang terakhir, yang ketujuh adalah warajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu, dan orang yang berzikir kepada Allah. Berzikir itu maknanya selalu mengingat Allah. Khalian, dengan bersepi-sepi. Jadi tidak pamer, tidak demonstratif, tetapi dia sembunyi dalam mengingat Allah. Khalian itu sampai-sampai menetes air matanya, fafadat ainahu, saking cintanya, saking dia menikmati perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk orang-orang 7 golongan yang kelak mendapatkan perlindungan dari Allah pada saat sudah tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah, selain naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada saat itu matahari ini berada di atas kepala, keringat bercucuran sampai ada yang tenggelam sampai dadanya, sampai lehernya dengan keringatnya itu. Ada yang sampai semata kaki. Nah, ini hadis ya. Yang pertama tadi saya eman-eman kalau tidak, tadi semuanya tidak saya terjemahkan. Imamun adil, pemimpin yang adil. Yang pertama itu. Tapi topiknya menyiapkan generasi yang cinta masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka masjid itu memiliki posisi yang sangat penting di dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Untuk dimakmurkan, untuk diramaikan dengan berbagai macam aktivitas, baik yang bersifat vertikal, hablum minallah, menjadi tempat sholat, karena masjid itu maknanya tempat sujud, atau kegiatan yang bersifat horizontal, hubungan antar sesama manusia. Masjid harus menjadi tempat untuk membangun keharmonisan dengan Allah, sekaligus keharmonisan dengan sesama manusia. Ngaji, duduk bareng, ini kan urusan kehidupan bersama. Bukan hanya membangun kesalehan dengan Allah, tetapi juga membangun kesalehan secara sosial, memperbaiki hubungan antar sesama manusia. Maka masjid harus dipastikan menjadi tempat segala hal yang baik. Maka masjid itu yang baik, yang pertama, meniru warung Madura, buka 24 jam. Kalau ada masjid kok hanya dibuka hanya untuk waktu sholat, itu jauh kalah dengan warung Madura. Bahkan warung Madura itu bunyinya begini, buka 24 jam sampai hari kiamat. Hari kiamat masih buka setengah hari. Jadi pada hari kiamat itu saking sungguh-sungguh dia ingin memberikan pelayanan yang baik, yang terbuka kepada orang yang membutuhkan, yang memerlukan.
masjid jangan kalah dengan warung Madura. Banyak masjid yang hanya dibuka menjelang tiba waktu sholat. Ketika sudah selesai jamaah sholat yang utama, dikunci lagi. Ini biasanya masjid-masjid di pinggir jalan atau masjid-masjid yang dekat dengan pelayanan umum. Karena khawatir ada orang yang membobol. Kenapa? Bobol kotak amal. Kalau ada masjid yang takut dibobol kotak amalnya, itu ketinggalan zaman itu. Sekarang sudah ada pemantauan CCTV yang bisa dikontrol dari mana-mana itu. Jadi sebelum dia bobol sudah didatangi, jadi sudah terpantau itu. Jadi masjid yang begitu, masjid yang tidak melek teknologi. Ini ada CCTV-nya ya. Ini aman ini. Jadi dibuka 24 jam aman itu. Kalaupun dibobol ya apa-apa, namanya orang yang butuh tapi dia belum insaf kok. Siapa tahu nanti berkali-kali yang ketiga nanti dia insaf dan menjadi jamaah masjid rajin. Kita doakan saja itu. Kalau ada masjid kok dibobol oleh maling, itu berarti masjid belum bisa melayani kebutuhan mereka. Betul ya? Jadi masjidnya belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya, tidak peduli dan tidak pernah terfikirkan bagaimana orang-orang miskin yang masih merasa berat untuk menafkahi keluarganya itu, untuk dibina, dibantu dengan sebaik-baiknya. Supaya aman, maka harus dipastikan semua warga di sekitar masjid dipastikan mendapatkan pelayanan yang baik. Bukan hanya pelayanan disambut ketika datang ke masjid, termasuk kehidupan ekonominya, kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Anaknya berapa, bayar SPP-nya berapa. Itu kalau masjid yang otentik. Tapi ini belum banyak ya. Masjid Joko Karyan milik Ranting Muhammadiyah Joko Karyan menjadi contoh masjid yang seperti ini. Memberdayakan ekonomi masyarakat sekitarnya. Mereka datang ke masjid bukan hanya dilayani di saf-saf sholat, tetapi semuanya dilayani. Sudah pernah datang ke Masjid Joko Karyan? Alhamdulillah. Saya belum. Ketika datang ke Masjid Joko Karyan milik Ranting Muhammadiyah Joko Karyan yang dulu pertama kali didirikan masih menjadi milik atau didirikan oleh Ranting Karangkajen, jenengan mampir ke Karangkajen? Mampir juga. Sudah mampir makam Kiai Dahlan? Alhamdulillah, itu Muhammadiyah temenan. Karena banyak pimpinan Muhammadiyah itu yang belum pernah ziarah ke makam Kiai Dahlan. Dikira ziarah makam itu nggak boleh di Muhammadiyah. Boleh. Yang penting niatnya benar. Yang pertama, zikrul maut, ingat mati. Yang kedua, mendoakan yang dikunjungi itu, yang diziarahi itu. Mendoakan Kiai Dahlan mendapatkan ampunan Allah itu. Sudah datang ya, alhamdulillah. Sampun? Belum, segera berangkat nanti. Nanti kalau nggak datang, nanti nggak diakui oleh Kiai Dahlan itu.
Bercanda, bercanda. Memang Muhammadiyah itu urusan ziarah kubur itu kan tidak menjadi perhatian yang utama. Tapi dikatakan tidak boleh. Karena Muhammadiyah itu sejak awal itu lebih sibuk ngurus orang yang hidup daripada ngurus orang yang mati. Itu tandanya atau karakternya Muhammadiyah itu. Gerakan-gerakannya memberdayakan yang hidup. Yang sudah meninggal ya diperlakukan sebagaimana orang yang sudah meninggal. Tidak menjadi perhatian utama. Karena itu tidak ada khol tahunan. Tapi bayar SPP tahunan menjadi perhatian Muhammadiyah itu. Anaknya supaya sekolahnya lancar, pendidikannya bagus, bayar uang tahunan, bayar uang bulanan. Tapi urusan yang sudah mati nggak ada pembayaran tahunan karena tidak ada tradisi khol di Muhammadiyah. Sampai sekarang belum pernah ada cerita khol Kiai Dahlan. Khalnya Kiai A.R. Fahrudin nggak ada itu. Dan tidak ada juga khalnya Kanjeng Nabi Muhammad, tidak ada itu. Karena tidak ada khalnya Kanjeng Nabi ya. Justru pada waktu hari wafatnya Nabi diperingati oleh umat Islam sebagian kelahirannya. Coba ada nggak kalender yang berbunyi libur wafatnya Kanjeng Nabi? Yang ada adalah libur Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Padahal tentang lahirnya Nabi itu masih ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang 12, ada yang bilang tanggal 9, ada bilang tanggal 2, ada bilang tanggal 8, dan seterusnya. Masih banyak. Tapi wafatnya Kanjeng Nabi tidak ada perbedaan. Tanggalnya 12 Rabiul Awal. Tidak ada perbedaan. Tapi tidak ada peringatan wafatnya Kanjeng Nabi. Sudah bunyi ya? Oke, padahal belum nih. Enggak apa-apa. Jadi cinta masjid. Nah, maka tuntunan Kanjeng Nabi bagaimana mendidik anak-anak dalam beragama termasuk untuk sholat dimulai dari 7 tahun. Selalu dibudayakan, dibiasakan untuk sholat yang sebenar-benarnya. Kalau yang sebelum 7 tahun itu sholat sa'anane nggih boten napa-napa. Sholat tapi kadang-kadang karo ngene, karo ndelok kiri kanan, itu yang usia 4 tahun, usia 5 tahun, 6 tahun. Tapi kalau sudah usia 7 tahun, diberikan kesadaran untuk sholat yang sebenar-benarnya. Belum wajib dia, karena belum akil balik. Tetapi Nabi mendidik mereka, anak-anak itu dalam hadisnya 7 tahun. Lalu ketika sudah 10 tahun, Nabi mengatakan pecut dia kalau nggak sholat. Coba itu. Padahal dia belum wajib. Karena belum akil balik, belum balik. Tetapi mendidik mereka untuk sholat itu harus sudah dimulai. Maka masjid itu harus memastikan untuk ramah anak. Anak kecil kalau datang ke masjid jangan dimarahi meskipun dia ramai. Ada orang yang lalu selesai, siapa itu yang ramai itu? Aneh sopoi. Lalu ada pengumuman, bapak-bapak, ibu-ibu yang membawa anak kecil mohon dikondisikan. Itu kayaknya belum pernah membaca hadis Nabi ketika membawa cucunya. Nabi pernah sholat menjadi imam, sujudnya lama, dikira oleh sahabat Nabi menerima wahyu ketika sedang sujud. Karena saking lamanya,
Gak biasanya ketika sholat selesai, Nabi ditanya, apakah Rasulullah tadi ketika sujud menerima wahyu? Oh tidak, tadi saya agak lama sujud karena dua cucu saya ini bermain-main di punggungku. Ketika yang satu sudah selesai, maka ganti yang satunya lagi, Hasan dan Husain ketika itu. Tidak segera saya bangkit ketika yang pertama tadi sudah selesai, sudah turun, karena khawatir yang satunya ini ngersuloh. Nah, coba itu. Artinya, Nabi itu memastikan masjid ramah anak-anak. Begitu juga cucu yang lain digendong ketika sedang sholat dan mengimami itu. Tidak ada halangan bagi kita untuk membiasakan anak-anak itu datang ke masjid untuk cinta masjid sejak kecil. Jangan membuat masjid menjadi trauma bagi anak-anak karena bolak-balik dimarahi oleh orang dewasa karena dia rame. Kalau anak-anak datang ke masjid kok rame, itu berarti dia memang menunjukkan ciri-ciri anak-anak. Tapi kalau ada anak-anak ke masjid kok meneng, itu patut curiga, ada gangguan jiwa apa itu. Tapi kalau yang ramai itu remaja atau yang sudah dewasa, itu berarti sedang gangguan jiwa juga. Ada yang tidak benar pada jiwanya itu. Ada orang dewasa remaja kok ketika khutbah berlangsung kok sibuk main HP. Itu pasti sedang ada gangguan jiwa itu. Tergoda oleh HP-nya, jiwanya itu. Dan itu banyak itu. Kadang-kadang saya di tengah khutbah itu menegur secara tidak langsung. Ucapan jika engkau sedang khutbah sedang berlangsung dan maka diamlah. Dan orang yang mengatakan diam saja kepada orang lain yang sedang bicara, faqad lagha. Itu sekarang, itu dulu artinya komunikasi lisan. Sekarang bisa jadi dengan HP, maka yang sekarang sedang bermain-main HP, itu sesungguhnya sudah sia-sia datang ke masjid ini. Oh, pada kaget, langsung disimpan gitu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka ini jadi penting. Maka sejak awal masjid yang dibangun oleh Rasulullah adalah masjid yang didesain bukan hanya sebagai tempat ibadah, sholat, tetapi juga kegiatan-kegiatan sosial. Bahkan tempat tidurnya para musafir, para sahabat-sahabat yang datang dari berbagai penjuru yang cukup jauh. Ini menjadi penting. Nanti Masjid Al-Mufidah perlu bikin asrama di sebelah itu. Tapi bukan di sini tempatnya. Mufidah 2 nanti. Ketika Nabi membangun Masjid Nabawi yang sekarang tetap ada itu, mungkin bentuknya berubah, tetapi desain dasarnya tidak berubah. Di bagian depan tempat ibadah, tempat Nabi mengajarkan ilmu kepada sahabat-sahabat. Jadi Nabi di waktu duha sampai menjelang zuhur, masjid sebagai tempat pendidikan, tempat ngaji, tempat seperti ini. Yang pertama. Lalu yang kedua, di bagian belakang itu menjadi tempat sahabat-sahabat tinggal. Yang mereka datang dari tempat yang jauh yang tidak bisa setiap hari pulang. Dan Abu Hurairah adalah contoh sahabat yang nggak mulih-mulih neng masjid. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Itu di bagian belakang. Di bagian tengah yang dibiarkan tak beratap dan sampai sekarang itu dilestarikan arsitekturnya, desainnya, itu tempat kegiatan-kegiatan sosial. Tempat para medis mengobati sahabat-sahabat yang terluka dari perang. Di situ tempatnya. Kira-kira kalau sekarang itu rumah sakit atau klinik.
Kalau panjenengan ke Masjid Nabawi, di tengah itu sampai sekarang tidak beratap. Tetapi kalau supaya tidak terlalu panas, karena juga ditempati orang sholat, payungnya dikebar. Hujan juga begitu. Sejak dulu begitu. Jadi orang tidur di masjid ya boleh pada masa Nabi, orang mau belajar ya boleh. Bahkan Nabi memimpin negara Madinah dari Masjid Nabawi, melatih, merancang strategi perang juga di Masjid Nabawi itu, dan kegiatan-kegiatan sosial pun juga di Masjid Nabawi. Alhamdulillah, ibu-ibu sekitar Masjid Al-Mufidah ini juga senang ke masjid, karena banyak kalangan-kalangan perempuan yang memilih rumahnya untuk sholat daripada masjid, karena bersandar kepada hadis. Memang ada hadisnya, tetapi memahami hadis itu kan harus kontekstual. Mengapa ada hadis perempuan lebih baik sholat di rumahnya? Di rumah itu bagian depannya itu tidak lebih baik daripada bagian tengahnya. Semakin ke belakang dikatakan semakin baik. Di biliknya lebih baik daripada di ruang tengahnya. Karena konteksnya ketika itu, kalau perempuan keluar dari rumah, itu tidak aman. Yang kedua, berpotensi menimbulkan fitnah. Kalau kondisinya seperti itu, memang rumah lebih baik bagi perempuan. Tetapi tidak ada larangan. Nabi mengatakan, wahai laki-laki, jangan larang istri-istrimu untuk datang ke masjid. Ada hadisnya juga. Artinya boleh. Nah sekarang, keadaan sudah berubah. Keluar dari rumah tidak ada gangguan keamanan dan tidak menimbulkan fitnah. Itu berarti ya hadis umum bahwa sholat di masjid itu lebih baik daripada di rumah dan di pasar itu berlaku. Tiap hari ke pasar merasa nggak ada masalah. Yang ke pasar ibu-ibu ya. Perempuan-perempuan juga banyak yang datang ke kantor merasa nggak ada potensi fitnah. Ke mall merasa aman, lah kok ke masjid dianggap tidak aman. Kok masjid didefinisikan lebih buruk daripada pasar, lebih buruk daripada mall, lebih buruk dari tempat-tempat umum yang lain. Begitu hinanya rumah Allah yang bernama masjid kalau begitu. Tapi kalau ke pasar berpotensi ada gangguan keamanan, ke kantor merasa ada fitnah, ya berarti lebih baik di rumah, ke masjid pun jangan. Nah, tapi kalau sudah tidak ada illatnya itu, maka keutamaan masjid juga bisa diraih oleh kaum perempuan, bukan hanya laki-laki. Apalagi laki-laki soleh itu dapat perempuan yang solehah. Kalau ibu-ibu nggak suka ke masjid, lalu suaminya dibiarkan sendirian, kalau pulang bawa perempuan solehah, jangan disalahkan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam naungan Allah, dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memastikan masjid bukan hanya berfungsi untuk ibadah. Kesalihan tidak cukup kesalihan yang bersifat vertikal, tetapi juga kesalihan yang bersifat horizontal. Saya tutup dengan sebuah hadis. Nabi didatangi oleh sahabat dan dikatakan kepada beliau, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'adzi jiranaha bilisaniha. Ada seorang perempuan, dia rajin bangun malam untuk mendirikan sholat, rajin berpuasa di siang harinya, senang melakukan kebajikan-kebajikan, senang bersedekah, tetapi dia juga suka menyakiti tetangganya dengan lisannya.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan apapun pada dirinya, kata Nabi, dia termasuk ahli neraka. Wakila, dan dikatakan lagi, wa fulanatun tusallil maktubata wa tasaddaqu bi ausarin wa la tu'adzi ahadan. Dan ada perempuan yang lain, dia sekadar mendirikan salat-salat wajib, dia bersedekah sekadarnya, tetapi dia tidak pernah menyakiti siapapun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, hiya min ahlil jannah, dia termasuk ahli surga. Maka masjid kita ini harus dipastikan untuk menjadi tempat untuk membangun kesalihan yang bersifat vertikal, hablum minallah, dan kesalihan yang bersifat horizontal, hablum minan nas. Insyaallah generasi-generasi muda kita akan cinta masjid. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk beristiqomah meramaikan masjid dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang bersifat ibadah vertikal dan ibadah yang bersifat horizontal. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.